Dini dengan nomor NIM 23011036. Dan nama saya Nadia, nomor NIM 23010042. Dalam video ini kami akan membahas materi tentang Konsep pendidikan anak usia dini dalam perspektif Islam. Landasan pendidikan anak usia dini 1. Landasan yuridis 2. Landasan filosofis dan religius 3. Landasan keilmuan dan empiris. Kurikulum dan materi PAUD dalam perspektif pendidikan Islam. 1. Kurikulum terpisah, yakni maksudnya mata pelajaran mempunyai kurikulum sendiri dan suatu dengan lainnya tidak ada kaitannya. Kurikulum ini ditegaskan misalkan antara satu mata pelajaran dengan lainnya. 2. Kurikulum saling berkaitan, yakni maksudnya antara masing-masing mata pelajaran ada kaitannya. 3. Kurikulum integrasi, yakni maksudnya bahwa di dalam kurikulum ini anak mendapatkan pengalaman luas karena seluruh mata pelajaran merupakan suatu kesatuan yang utuh atau bulat. Di dalam pendidikan Islam mengatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci atau belum mengetahui apapun, namun anak sudah dibekali dengan pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Sehingga ini dapat dikatakan sebagai potensi bawaan sejak lahir untuk dikembangkan setelah anak dilahirkan ke dunia. Adapun tujuan pendidikan anak usia dini dalam pandangan Islam adalah memelihara, membantu pertumbuhan dan perkembangan fitrah manusia yang dimiliki oleh anak, sehingga jiwa anak yang terlahir dalam kondisi fitrah tidak terkotori oleh kehidupan duniawi. Atau dengan kata lain, pendidikan anak usia dini dalam pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman anak sejak lahir, sehingga dalam perkembangannya menjadi manusia muslim yang kafah. Pada dasarnya, pokok-pokok ajaran yang harus diberikan kepada anak itu tidak lain adalah ajaran Islam itu sendiri, yang dimana ajaran Islam itu secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian. Ajaran Islam yang pertama adalah pendidikan akidah. Di dalam konsep pendidikan anak usia dini memposisikan akidah sebagai hal yang mendasar, yakni sebagai rukun iman dan rukun Islam, sekaligus menjadi pembeda antara orang yang non-muslim dan orang yang muslim. Pendidikan awal tentang akidah bisa saja diberikan materi tentang mengenal nama-nama Allah dan ciptaannya yang ada di sekitar kehidupan anak, dan nama-nama malaikat dan juga kisah-kisah para nabi dan rasul, atau materi yang berkaitan tentang akidah dan rukun Islam. Yang kedua adalah pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah merupakan hal yang terpenting dalam perkembangan anak, sebagaimana termaktub dalam kitab fikih Islam yang mengatakan bahwa pendidikan ibadah diajarkan mulai dari masa kanak-kanak atau masa usia dini. Pendidikan ibadah diajarkan mulai dari masa usia dini agar supaya mereka kelak benar-benar dalam melaksanakan ibadah dan menjadi insan yang taat dalam melaksanakan ibadah serta menjauhi segala larangannya. Yang ketiga adalah pendidikan akhlak. Pembinaan akhlak perlu dilakukan sejak usia dini melalui latihan, pembiasaan, dan juga contoh suri teladan dari anggota keluarga, terutama dari kedua orang tua. Sebab apa yang diterima dan dialami oleh anak sejak usia dini akan melekat di dalam dirinya dan akan mengubah kepribadiannya. Adapun metode-metode pembelajaran menurut perspektif Islam yang dapat diterapkan dalam pembelajaran anak usia dini diantaranya adalah sebagai berikut. Metode yang pertama adalah metode dengan keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan Islam merupakan metode yang berpengaruh dan terbukti berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial kehidupan anak. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan figur terbaik dalam pandangan peserta didik yang tindak tanduknya dan sopan santunnya, disadari atau tidak, akan menjadi perhatian bagi anak dan sekaligus akan ditirunya.
Sehingga di dalam memberikan pendidikan pada anak usia dini dengan cara memberi teladan yang baik dari para pendidik dan orang tua, maka akan menjadi faktor-faktor yang sangat berpengaruh dan akan membekas dalam hal perkembangan anak. Memberi petunjuk dan kesiapan dalam melanjutkan pada fase-fase selanjutnya, sehingga perlu dipahami oleh para pendidik. Dengan mendidik menggunakan metode tersebut, maka akan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Metode yang kedua adalah melalui pelatihan dan pengalaman. Dalam hal pendidikan, melalui latihan dan pengalaman, Rasulullah SAW adalah pendidik pertama dan utama. Sesungguhnya telah menggunakan metode ini dan memberikan hasil yang menggembirakan bagi perkembangan umat Islam di kalangan sahabat. Dalam banyak hal, Rasulullah mengajarkan melalui metode tersebut, seperti dalam hal tata cara bersuci, berwudu, dan lain-lainnya. Adapun hal yang bisa diterapkan kepada anak usia dini yaitu cara menggosok gigi, cara mencuci tangan yang benar, cara berwudu, dan mengucapkan salam ketika masuk rumah, dan juga latihan untuk berdoa sebelum kegiatan dimulai. Metode yang ketiga yaitu pendidikan melalui permainan, belajar, dan bercerita. Bagi anak usia dini, bermain adalah salah satu kegiatan yang dilakukan sepanjang hari, karena bagi anak, bermain adalah hidup dan hidup adalah bermain. Anak usia dini tidak bisa membedakan antara bermain, belajar, dan juga bekerja. Anak-anak pada umumnya sangat menikmati bermain dan akan terus melakukannya dimanapun mereka berada. Sehingga bermain adalah suatu kegiatan, suatu cara anak usia dini dalam belajar. Karena melalui bermainlah anak belajar mengetahui apa yang ingin mereka ketahui, dan sehingga mereka itu mampu mengenal peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Atas dasar ini, maka para pendidik dapat merancang sebuah pembelajaran dalam bentuk bermain. Selanjutnya, bernyanyi. Kegiatan bernyanyi adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun anak tersebut tidak memiliki bakat atau potensi dalam bernyanyi, namun hal itu menggambarkan bahwa pada hakikatnya anak itu memiliki nilai estetik yang perlu dikembangkan oleh orang tua ataupun pendidik. Metode bernyanyi ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang terbukti nyata bisa membuat anak senang, gembira, dan ceria. Keceriaan dan kegembiraan anak ini berperan penting dalam jiwa anak, karena dengan adanya rasa ceria dan gembira, maka akan melahirkan sifat optimis atau percaya diri, serta akan membuat anak itu siap dalam menerima perintah, peringatan, atau petunjuk dari orang dewasa ataupun dari orang tua. Yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah media pembelajaran dengan bercerita. Kisah atau cerita memiliki peran penting dalam menarik perhatian, kesadaran pemikiran, dan akal anak. Di dalam konsep pendidikan dasar anak usia dini, bercerita dapat dijadikan sebagai media untuk menyampaikan materi pembelajaran. Seorang pendongeng yang baik akan menjadikan cerita sebagai suatu menarik dan hidup. Keterlibatan anak terhadap cerita akan memberikan suasana segar, menarik, dan menjadi pengalaman yang unik bagi anak. Anak-anak akan merekam semua doktrin, imajinasi, dan peristiwa yang ada di dalam cerita. Atas dasar pemikiran tersebut, maka cerita merupakan bagian terpenting yang disukai oleh anak, bahkan orang dewasa. Sekian materi yang dapat kami sampaikan.